Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang membuat resah dan praktek-prakteknya masih beredar di masyarakat adalah sistem jual beli buah atau kayu dari petani dengan sistem bahwasanya transaksi selesai ketika buah siap panen, tetapi masih ada di pohonnya. Bahkan buah itu masih berukuran kecil, lebih-lebih masih berupa bunga. Atau dalam jual beli kayu, bahwa kayu yang ditransaksikan itu masih berdiri dan belum ditebang. Jual beli ini hanya mengandalkan perkiraan atau taksiran. Mohon maaf, harus saya katakan dengan tegas bahwa praktek jual beli ini mengandung resiko kerugian, baik bagi penjual maupun bagi pembeli, dan sebaiknya segera diganti dengan sistem lain yang lebih baik. Karena dengan cara ini, bila untung besar pun, baik bagi penjual maupun pembeli, merupakan suatu keuntungan yang tidak wajar, di mana di balik keuntungan itu biasanya ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pembeli yang terbiasa menerka dan terkaannya tepat pun, ini masih mengandung resiko kerugian. Setelah ini akan saya ceritakan beberapa contoh kasus dalam praktek jual beli ini, berikut solusinya. Contoh kasus: ada orang menjual manggis borongan pohon melalui taksiran. Transaksi pun selesai sebelum manggis dipetik. Kita buktikan sama-sama bahwa sebenarnya menerka bisa banyak meleset. Misalnya buah manggis yang dikira bagus, ternyata di sisi yang tidak nampak ada bekas gigitan tupai. Atau ternyata ada kecacatan dan busuk. Padahal kalau dilihat dari bawah pohon tampak bagus. Sementara di kasus lainnya, manggis-manggis ternyata banyak tersembunyi di balik daun-daun atau cabang-cabang yang rapat. Setelah buah manggis dipetik dan terkumpul, ternyata 25% bahkan 50% bekas tupai. Siapa sangka? Jika hal itu terjadi, maka dapat merugikan pembeli. Atau sebaliknya, jika banyak buah manggis yang tersembunyi di daunan dan terhalang cabang-cabang pohon, ternyata setelah terkumpul buah manggis lebih 25%, 50%, bahkan 100% dari perkiraan. Hal ini dapat menguntungkan pembeli, tetapi di sisi lain akan merugikan penjual, sehingga sangat boleh jadi menimbulkan perasaan sesal yang dalam. Ada satu kejadian memiriskan hati, bahwa buah pete dijual 500.000 saat masih pada pohonnya. Besoknya saat akan dipetik, tahu-tahu sudah gosong karena tersambar petir. Maka dalam hal ini pembeli rugi besar. Masih mending kalau penjual punya perasaan. Kalau penjual tidak peduli dan berdalih bahwa yang gosong itu sudah terbeli, maka pembeli tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kalaupun misalnya buah pete ini tidak apa-apa, tapi saat dipetik ternyata ketahuan beberapa tidak mulus sehingga tidak layak jual, hal itu berpotensi merugikan pembeli. Atau transaksi buah jengkol dalam taksiran 10 kilo, nyatanya 12 kilo. Maka dalam kasus ini penjual yang dirugikan karena ia tidak menerima bayaran dari kelebihan 2 kilo buah yang terjual. Jika sebaliknya, maka yang rugi adalah pembeli atau mendapat untung pun di bawah kondisi wajar. Intinya banyak sekali terdengar keluhan-keluhan bahwa seseorang merasa rugi, baik penjual maupun pembeli dalam kasus transaksi model ini.
Bagaimana tidak demikian? Karena jual beli ini serba tidak pasti. Dalam praktek jual beli pohon pun demikian. Kita tidak tahu bahwa setelah ditebang ada selisih berapa kubik dari perkiraan. Apalagi ternyata pohonnya ada borok di dalam yang hanya dapat diketahui setelah pohon itu ditebang, sehingga mengurangi jumlah kubik dari perkiraan. Hal ini akan merugikan pembeli atau mendapat untung pun jauh di bawah kondisi wajar. Apabila sebaliknya, jika jumlah kubik pohon lebih banyak, perkiraan 5 kubik ternyata 6 kubik misalnya, maka kenyataan itu akan merugikan penjual. Karena penjual tidak mendapatkan bayaran sejumlah 1 kubik pohon dari yang telah terjual. Maka dari itu lebih baik menggunakan sistem yang aman, yakni yang berpatokan kepada kuantitas asli. Artinya transaksi terjadi setelah buah atau pohon telah diketahui pasti berapa kilo yang didapat atau berapa kubik yang didapat serta disaksikan kedua belah pihak. Kalau memang membutuhkan ongkos kerja, maka sebaiknya dibicarakan saja kepada penjual. Misalnya karena ongkos kerja yang lumayan besar mengingat kondisi medan dan lain sebagainya, maka pembeli hanya akan membeli buah itu sekian rupiah per kilo atau sekian rupiah per kubik untuk kayu, sebelum buah dipetik maupun sebelum pohon ditebang. Jika memang pekerja dibayar sesuai dengan kuantitas buah atau pohon yang didapat. Dan memang dalam kasus ini wajarnya pekerja dibayar sesuai jerih payah mereka. Saya rasa praktek satu ini lebih adil dan aman. Lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan keuntungan yang wajar. Dalam aturan agama, khususnya agama Islam pun saya rasa tidak jauh beda. Dan jika saya dalam pembahasan ini ada kesalahan, mohon koreksi. Saya yakin banyak yang jauh lebih paham dan lebih ahli dalam pembahasan hukum halal dan haramnya. Hanya saja ada kekhawatiran bahwa jika suatu sistem berpotensi menyebabkan salah satu pihak dirugikan, kehalalan harta hasil sistem ini pun jadi tidak jelas. Bahkan boleh jadi suatu kondisi menyebabkan sistem tersebut termasuk ke dalam sistem yang diharamkan. Selama masih bisa berusaha meraih kejelasan, mengapa kita memilih yang samar-samar? Seperti dalam jual beli hewan, kalau bisa melaksanakan pengukuran yang jelas, diutamakan membuat pengukuran yang jelas supaya sama-sama nyaman. Misalnya bahwa sekarang ini alat untuk mengukur bobot hewan besar seperti sapi pun sudah ada. Tentu kita semua menginginkan kehidupan berkah. Dan insya Allah kehidupan yang berkah itu salah satunya adalah sebisa mungkin berusaha mendapatkan harta halal. Yang salah satunya insya Allah dengan menghindari praktek-praktek jual beli merugikan seperti yang telah dibahas tadi. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.